bagaimana Tuhan itu memimpin kita. Maka kalau Tuhan memimpin kita, itu ada keamanan dan juga keselamatan. Morning Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan melanjutkan kembali renungan kita di Amsal pasal yang ke-11, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan di ayat ini, luar biasa pada bagian ini. Jadi di ayat yang ke-12 dan yang ke-13, itu Amsal mengajarkan kepada kita bahwa orang pandai itu adalah orang yang tahu kapan berdiam diri, supaya terhindar dari menghina sesama. Kebanyakan orang menghina sesama itu adalah orang yang sangat emosional dan berpikir pendek, sehingga yang terjadi itu adalah saling hina-menghina begitu, dan yang muncul adalah pertengkaran. Sementara orang yang pandai, dia tahu kapan yang tepat dan dia berdiam diri. Lalu kemudian di ayat yang ke-13, ini juga hal yang sama begitu ya. Amsal mengajarkan bahwa orang yang suka bergosip, tanda petik membuka rahasia. Jadi kata membuka rahasia di ayat yang ke-13 itu adalah yang suka bergosip, adalah orang yang pasti juga suka menjelek-jelekan orang, bahkan di belakang begitu ya, artinya tidak bersembunyi lalu dia menjelek-jelekan orang. Sementara orang yang setia itulah orang yang tahu menutupi perkara, artinya adalah dia tahu bahwa kalau dia membuka rahasia orang itu akan menimbulkan banyak kekacauan. Maka dia membutuhkan waktu yang tepat. Dengan kata lain, kata setia di sini dengan kata berdiam diri itu hampir sama, artinya menunggu waktu yang tepat. Jadi good readers, kalau kita lihat di ayat ke-12 dan 13 ini, bagaimana Amsal mengajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh memiliki hikmat begitu ya, ketika akan menyatakan sesuatu, ketika akan membukakan sesuatu begitu, kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Tidak asal sembarangan, sebab sangat besar resikonya kalau kita tidak memikirkan resiko-resiko apa yang akan terjadi. Lalu di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 itu bicara tentang keselamatan dan keamanan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-14, bagaimana tidak ada pemimpin dalam satu bangsa. Tentu pasti kacau ya, kalau kita bisa membayangkan satu bangsa begitu ya, tidak dipimpin. Wah, ini pasti udah berantakan gitu ya, sistem keamanannya, sistem pemerintahannya, dan juga untuk distribusi makanan dan seterusnya itu pasti kacau kalau tidak ada pemimpin. Tetapi Amsal mengatakan bahwa kalau tidak ada pemimpin tetapi penasehatnya banyak, masih ada keselamatan. Dengan kata lain, Amsal ingin mengatakan hikmatlah yang akan memimpin bangsa itu, karena nasihat-nasihat banyak yang diberikan. Nah, ini kita bisa melihat di sini bahwa sangat penting sekali nasihat-nasihat itu, ibaratnya itu bisa menyelamatkan bangsa tanpa ada pemimpin. Jadi Amsal ingin menekankan bahwa kalau tidak ada pemimpin, masih ada Tuhan loh di atas segala-galanya, yang bisa kita mintain petunjuk ataupun hikmat supaya kita bisa menjalankan roda kehidupan ini. Dan kita lihat juga sama di ayat yang ke-15 bahwa malanglah orang yang menanggung orang lain. Jadi ini jangan kita tafsirkan seolah-olah tidak mau membantu orang lain gitu ya, atau bagaimana, tidak. Jadi ini dalam konteks tentang pinjaman, jaminan pinjaman. Jadi pada zaman dulu sama dengan sekarang gitu ya, kita memakai nama orang untuk menjadi jaminan. Kalau dalam peminjaman pasti gitu, entah di bank, entah di pinjol gitu kan, pasti gitu. Kita memakai nama orang lain sebagai jaminan sebenarnya. Kalau kita gagal bayar, maka dia akan dihubungin. Nah, Amsal mengatakan malanglah orang yang menjadi jaminan itu kalau tidak memiliki hikmat. Artinya benar-benar berhikmatlah ketika kita menjaminkan diri kita kepada orang lain. Jadi Amsal mengatakan kalau dia benar-benar berhikmat, maka amanlah. Kalau bisa ya nggak usah menjadi jaminan begitu ya, maka hidupnya kita menjadi aman. Nah, good readers, kita bisa melihat di sini bahwa bagaimana kuncinya itu adalah kesabaran kita meminta hikmat Tuhan. Dan di ayat ke-14-15 adalah bagaimana Tuhan itu memimpin kita. Maka kalau Tuhan memimpin kita, itu ada keamanan dan juga keselamatan. Dengan kata lain, good readers, pada hari ini kita belajar bagaimana hidup kita semakin bergantung di hadapan Tuhan. Permasalahan yang kita hadapi seharusnya membuat kita semakin bergantung dan mencari Tuhan. Karena begitu banyak masalah dalam kehidupan kita,
yang mungkin tidak ada jawabannya. Tetapi kembali lagi, kalau kita menggantungkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat tepat pada waktunya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.